semuanya, perkenalkan nama aku Winda. Dan di video ini aku akan coba sharing beberapa informasi yang aku tahu seputar cara daftar kuliah di Taiwan dan cara mendapatkan beasiswa di Taiwan. Bagi teman-teman yang memang merasa mungkin punya teman atau mungkin kalian sendiri yang memang ternyata tertarik nih untuk kemudian coba untuk daftar kuliah di Taiwan, apalagi dengan beasiswa, mohon bantuannya teman-teman untuk share video aku ini ke teman-teman kalian, lalu juga like dan subscribe channel ini. Teman-teman, jadi sebelumnya, sebelum ke prosesnya, aku terlebih dahulu harus kayaknya menjelaskan background aku ini apa, dan lalu kemudian beasiswa yang aku ambil ini apa gitu. So, kalau dari riwayat aku sendiri, aku ini 2017 sampai 2019 itu ambil kuliah S2 di Taiwan, jurusan International Communication, di salah satu kampus negeri yang lokasinya di Taipei, ibu kotanya Taiwan. Namanya itu National Chengchi University atau Kuoli Chengchi Dashi. Di situ aku ambil program bahasa Inggris S2-nya yang namanya IMIX atau International Master Study of International Communication. Pokoknya IMICS programnya. Itu full bahasa Inggris selama 2 tahun 4 semester dengan total kreditnya 32 SKS. Nah, di situ aku selama 2 tahun fully funded by Ministry of Education di Taiwan dengan jenis beasiswa yang namanya adalah MOE Scholarship, yaitu singkatan MOE-nya datang dari Ministry of Education. Untuk program MOE Scholarship ini, dia itu adalah salah satu program beasiswa yang bisa dibilang paling general, bisa di-apply untuk jenis kegiatan edukasi yang kalian mau lakukan. Mulai dari kalian ingin belajar bahasa Mandarin, lalu kuliah S1, S2, sampai dengan S3, itu bisa banget untuk daftar beasiswa ini. Nah, untuk jenis beasiswa MOE Scholarship ini, kalian nggak perlu melewati terlalu banyak tahap karena pada dasarnya ini merupakan beasiswa yang full dilihat dari berkas administrasi. Untuk berapa banyak subsidi yang diberikan pemerintah Taiwan untuk jenis beasiswa MOE Scholarship ini berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, kalau untuk aku sendiri di S2 itu kemarin kita akan diberikan stipend atau uang jajan itu di 20.000 NTD atau sekitar 9 sampai 10 juta tergantung currency. Pada saat itu aku di 9 jutaan. Dan itu selama per bulan dikasihnya sampai dengan tahun kedua kalian lulus. Nah, selain stipend, pastinya adalah biaya kuliah. Di situ kalian akan ditanggung juga biaya kuliah per semesternya selama kalian kuliah di sana. Kalau aku S2 karena 4 semester, jadinya ya 4 semester ditanggung. Nah, per semesternya itu dia ada limit sekitar 40.000 NTD. Jadi sekitar kurang lebih itu kalau dirupiahkan akan di 18 sampai 20 juta. Itu dia cover untuk biaya kuliahnya. Di case aku sendiri S2 emang kreditnya nggak terlalu banyak juga dan biayanya nggak terlalu beda jauh, kurang lebih itu di 45 sampai 50-an ribu per semester. Jadi itu masih tergolong dalam kategori yang bisa di full cover oleh MOE scholarship-nya. Jadi aku nggak ada istilah nombok uang tambahan untuk ngebayar uang semesternya, itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya semester 1 biayanya 45.000, kurang 5.000-nya itu akan disubsidi oleh pemerintah Taiwan. Karena mungkin melihat juga kan tahun pertama memang lebih banyak studinya, tahun terakhir kan tinggal kreditnya dikit, jadi mungkin biayanya akan nggak sampai 40.000. Jadi maka dari itu mungkin akan diambil subsidinya dari semester kedua, dihitung-hitung lagi 40.000 kali 4, 160.000. Mungkin total-totalnya akan sama, makanya di case aku 45.000, 50.000 pun di tahun pertama itu tetap nggak minta studentnya alias aku untuk ngenambah pakai uang pribadi gitu. Jadi benar-benar fully funded uang kuliah plus stipend per bulan 20.000 selama 2 tahun. Nah, ini nominalnya akan berbeda-beda. Kalau untuk S1, kalian itu akan di 15.000 NTD stipendnya. Untuk uang kuliah, aku rasa nggak akan terlalu berbeda jauh. Kalian bisa cek sendiri langsung di websitenya Teto Indonesia. Aku akan sertakan di deskripsi bawah. Dan di sini juga mungkin.
Terus kalau untuk S3 juga pasti nominalnya di 20.000 NTD, kurang lebih sama dengan S2, tapi dia itu di cover untuk 4 tahun, karena kan studi S3 emang lebih panjang, idealnya 4 tahun di Taiwan. Oke, jadi aku akan langsung mulai dari tahapan yang paling awal adalah pasti kalian sebelum memutuskan untuk ke Taiwan kuliah, kalian udah harus melakukan riset terlebih dahulu nih. Kalian mau jurusan apa, dan kalian mau milih kampus yang di mana. Nah, setelah kalian sudah menentukan kampus dan jurusannya, kalian harus segera cek di official website kampusnya. Dan kalau memang ada bahasa Inggris, kalian tinggal pakai bahasa Inggris. Most of the kampus sih rata-rata sudah ada menyediakan translation English di website resmi kampusnya mereka. Jadi kalian tinggal cek di situ informasi atau pengumuman mengenai pendaftaran semester barunya itu di kapan, tapi untuk information ke kalian aja, rata-rata kampus di Taiwan itu sistemnya sama, kurang lebih nggak beda-beda jauh. Untuk periode pembukaan registrasi semester barunya itu kurang lebih ada 2 fase, mau itu kamu S1, S2 ataupun S3, rata-rata itu selalu ada 2 fase, yaitu adalah fase pertama itu biasanya untuk kalian yang mulai kuliah di spring, yaitu di sekitar bulan Februari. Dan untuk yang kemudian fase 2 adalah yang fase fall, dimana kalian mulainya pas musim gugur, itu biasanya di bulan September. Jadi 2 fase ini akan biasanya dibuka oleh tiap kampus. Kalian tinggal cek apakah program jurusan kalian atau mungkin kampus yang kalian mau ini bukanya tanggal berapa. Tinggal lebih mawas aja ngecek informasinya. Setelah kalian sudah tahu mau fase 1 atau fase 2 nih kalian kuliahnya, kemudian kalian tinggal lihat nih di websitenya untuk pendaftaran murid barunya itu kira-kira butuh dokumen apa-apa aja yang harus kalian lengkapi. Dan mostly apalagi setelah pandemi kayak gini, banyak kampus dari Taiwan yang kemudian mempermudah proses pendaftarannya lewat online. Tinggal buka ke website mereka pasti akan linkkan itu ke website lain lagi untuk khusus pendaftaran mahasiswa barunya. Adapun berkas-berkas atau biasanya dokumen yang pasti akan diminta ketika kalian melakukan pendaftaran mahasiswa di kampus Taiwan, apapun itu jenis kampusnya, academic records alias ya bisa kita bilang transkrip dan juga ijazah. Tapi tenang aja buat teman-teman yang misalnya belum lulus atau bisa dibilang mahasiswa tahun akhir, belum punya ijazah dan belum megang transkrip final, kalian di situ bisa menggantikannya dengan menggunakan transkrip semester akhir dan menggunakan surat tanda keterangan lulus. Baik itu transkrip maupun ijazah, jangan lupa untuk menyertakan yang versi bahasa Inggris, karena pemerintah Taiwan pasti nggak paham bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kampusnya nggak provide bahasa Inggris, kalian harus ke lembaga yang memang menyediakan jasa untuk translasi dokumen, baik itu transkrip maupun ijazahnya untuk ke bahasa Inggris terlebih dahulu, dan baru kalian minta ke kampus untuk dilegalisir. Selain tadi academic records, kalian pasti akan diminta untuk membuat statement of purpose. Jadi pada intinya statement of purpose ini adalah surat yang isinya menjelaskan value diri kamu, background diri kamu itu siapa, terus kamu interestnya di bidang apa, dan kenapa kamu memilih kampus ini, kamu memilih jurusan ini, itu kamu jelaskan di situ, nggak terlalu panjang, kurang lebih 1 halaman is enough gitu. Nah, setelah itu kamu pastinya akan diminta juga untuk menyertakan recommendation letter. Ini tergantung kampus. Di aku itu membutuhkan 2 recommendation letter. Nah, recommendation letter ini apa ya? Jadi intinya kalian akan diminta untuk mencari orang-orang yang lebih baik adalah atasan atau orang yang lebih senior dari kalian untuk ya memberikan review yang bagus-bagus tentang kalian. Mungkin pernah bekerja sama dengan kalian di kantor sebelumnya, atau mungkin dosen yang menjadi pembimbing skripsi kalian, ataupun mungkin dosen yang pernah mengajar kalian dan itu adalah kelas yang kamu nilainya paling bagus ya. Pokoknya intinya diminta 2 orang untuk memberikan rekomendasi tentang kamu. Sebaik-baiknya ditulis itu dalam bentuknya entah itu format yang sudah diberikan kampus, atau kalau misalnya dia nggak ada format berarti ya mengarang indah dalam bentuk paragraf. Setelah
kalian melengkapi semua data-data dan dokumen yang diminta untuk di-attach di aplikasi online itu, kalian akan digiring untuk melakukan pembayaran. Istilahnya kalian untuk apply ini akan dibutuhkan biaya berbeda-beda ya tiap kampus. Di aku sendiri waktu itu di sekitaran 1.600 NT, yaitu sekitar dirupiahkan itu 500-an ribu rupiah. Nah, setelah kalian bayar biaya ini, baru nanti proses aplikasi kalian itu dilanjutkan ke tahap seleksi. Untuk kalian sekarang yang daftar di pandemic, kalian habis mensubmit pembayaran dan aplikasinya itu, nggak usah kirim langsung paketnya ke Taiwan, kalian tinggal submit via online di websitenya itu dan tunggu hasilnya kurang lebih 2-3 bulan. Next. Nah, sekarang ini adalah tahapan yang paling penting bagi kalian yang mungkin pengen versi ekonomis yang mau kuliah ke Taiwan tapi mungkin minim budget atau pengen ada beasiswa yang nge-support. Nah, di sini aku akan nge-review salah satu beasiswa yang memang aku sendiri sudah pernah dapatkan. So, yang paling pertama dokumen yang kalian butuhkan itu adalah pastinya fotokopi paspor dan kartu keluarga. Lalu kalian harus mengisi form pendaftaran beasiswa yang sudah disediakan oleh lembaga MOE Scholarship-nya. Lalu di situ kalian juga harus menyertakan ijazah dan transkrip, kurang lebih sama dengan tadi ketika kalian mau daftar universitas, harus versi yang bahasa Inggris dan dilegalisir fotokopiannya. Lalu 2 recommendation letter, ini juga kalau misalnya kalian formatnya tadi yang diminta di kampus itu adalah format bebas mengarang, ya kalian tinggal pakai lagi untuk mendaftar beasiswa. Tapi kalau misalnya ada perbedaan format, ya berarti kalian harus bikin lagi. Mungkin kalian tinggal minta orang yang sama untuk kemudian bikin recommendation letter dalam format yang berbeda. Kalian juga akan diminta untuk menyertakan bukti kalian sudah mendaftar ke universitas atau bukti kalian sudah diterima. Nah, in case kalian worry kalau memang apakah memang yang kasih bukti acceptance letter itu akan lebih diprioritaskan untuk lolos beasiswa, it's a big no, karena aku sendiri waktu itu daftar dalam posisi baru mendaftar kampus, jadi belum sama sekali ada pengumuman aku diterima di kampus itu. Hanya mengirimkan bukti aku membayar biaya aplikasi yang 1.600 NT tadi, itu udah boleh banget teman-teman. Jadi nggak harus yang namanya kalian ada bukti kalian tuh sudah keterima di kampus. Tapi kalau misalnya kalian memang sudah mendaftar dan sudah keterima, ya itu lebih bagus lagi. Dan yang paling penting adalah pastinya adalah sertifikasi bahasa. Ini juga pasti akan diminta tadi ketika kalian pas daftar kampus. Entah kalian kalau misalnya kuliah bahasa, pakai bahasa utamanya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, ya kalian sediakan sesuai dengan bahasa utama yang nanti akan kalian pakai ketika belajar di Taiwannya itu. Kalau aku waktu itu karena belajarnya itu pakai bahasa Inggris mainnya, program bahasanya bahasa Inggris kelasnya, jadi itu aku sama sekali nggak menyertakan dokumen language certificate bahasa Mandarin. Aku di situ pakai TOEIC waktu itu. Jadi untuk bahasa Inggris yang diterima oleh pemerintah Taiwan itu ada 3, bisa TOEIC, TOEFL, dan IELTS. Nah, kalau untuk Mandarin itu tinggal pakai TOCFL. Ketika tadi sudah aku mention beberapa dokumennya tadi sudah kalian lengkapi semuanya, ya maka dari itu kalian sudah selesai melengkapi prasyarat untuk mendaftar MOE Scholarship. Bagi kalian yang tinggalnya di Jakarta ataupun di Surabaya, kalian bisa langsung kirimkan berkas itu ke alamat kantor yang di Teto, Jakarta atau Surabaya, baik itu kalian pakai delivery atau kalian datang langsung ke kantornya. Karena sistemnya mereka itu, mereka tidak akan memberikan notifikasi lewat email selamat Anda sudah terdaftar dalam program beasiswa MOE gitu. Jadi benar-benar kalian harus yakin betul kalau kalian itu sudah terdaftar dan sudah mengumpulkan dan sudah memberikan berkas itu ke orang yang tepat gitu. Jangan sampai kalau kalian pakai delivery tandanya sudah keterima tapi diterima oleh pihak yang salah gitu, dan nanti jadinya kalian tunggu-tunggu pengumuman malah nggak ada, kalian kira nggak lolos tapi ternyata bukan nggak lolos, tapi karena pihak mereka nggak menerima aplikasi kamu. Itu jangan sampai. Kalian bisa konfirmasi ke pihak Teto Indonesia-nya lewat telepon atau lewat email. Kurang lebih ini adalah siklusnya ya teman-teman. Kalau misalnya ada step-step yang kelewat atau mungkin di step-step tertentu ada hal yang pengen kalian tanyakan, bisa banget langsung
chat ke Instagram aku di @winda_priscilia, bisa DM atau juga bisa komen di bawah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Thank you teman-teman udah menyaksikan video aku yang super bertele-tele ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.